I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita dari bidang kesehatan tentang bagaimana sih dampak iptek di bidang kesehatan itu. Adapun narasumber kita dari Akademi Keperawatan Batari Prodi. Baik, mungkin narasumber kita ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Midi Minawang, salah satu dari mahasiswa aktual Batari Prodi Waterport. Ini saya akan bertanya, bagaimana sih menurut Anda terkait perkembangan iptek di bidang kesehatan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif? Baik, untuk saya sendiri sebagai mahasiswa yang telah melakukan dinas dan praktek di rumah sakit, begitu banyak dampak positif dan negatif dalam bidang teknologi. Salah satunya yang pertama tuh bagian positif. Yang pertama tuh data-data pasien lebih cepat didata dan diinput dan lebih aman, terutama ketika kita melakukan diagnosa, lebih cepat diinput dan disimpan data-datanya. Lalu menurut Anda bagaimana sih dampak positif negatif dari iptek ini sendiri? Kalau untuk dampak negatif di bagian kesehatan itu pertama tuh adanya kebocoran data-data pasien dan bagaimana perawat lupa akan kode dari data-data pasien. Kemudian ada juga di mana perawat lambat akan menginput data-data pasien sehingga itu yang melambat akan melakukan tindakan keperawatan tersebut. Lalu bagaimana upaya bagi Anda sebagai mahasiswa sendiri terkait bagaimana sih upayanya untuk menanggulangi tentang pengembangan iptek ini? Untuk saya sendiri pertama tuh adalah perlindungan data pasien, pelatihan dan sosialisasi, monitoring kesehatan pasien dan evaluasi. Kemudian di sini pasien diberikan pendidikan kesehatan melalui media sosial. Kalau jadi ceritanya di sini melalui interaksi sosial juga ada. Ada di sini kita bisa bersosialisasi walaupun tidak bertemu secara langsung. Kita bisa memberikan pelatihan kesehatan melalui internet. Maksudnya secara daring. Iya. Apakah Anda sering melakukan seminar untuk terkait kesehatan sendiri? Ya, saya untuk kami sebagai mahasiswa yang semester 3 tuh kami sudah pernah melakukan seminar kasus mengenai kasus-kasus yang sudah kita ambil pada saat berproses. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih terhadap narasumber yang telah memberikan pendapatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang pernah bertugas sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Pertama-tama, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan untuk diwawancara kali ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Juanda, ini baru masuk di semester 5 dan berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Bogor. Dalam perkembangan iptek ini, dalam tugas Anda sebagai pemutakhiran data pemilih, pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Apa saja dampak positif dari pekerjaan Anda? Untuk dampak positif dari iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk dampak positifnya itu lebih kepada kemudahan untuk mengakses data penduduk seperti itu, karena untuk di lapangan kemarin itu kami sudah mendapatkan data bahkan sebelum kami melakukan pendataan. Itu ada data dari tahun kemarin yang itu menandakan bahwa itu data informasi itu sudah didapatkan, arsipnya sangat bagus. Jadi itu juga salah satu keuntungan dari iptek ini seperti itu. Dan
dan yang lainnya juga seperti kemudahan untuk disebarkan juga lebih bagus, cuman ini itu kayak ada skalanya seperti itu. Baik, selain dampak positif pasti ada dampak negatif juga. Terkait untuk dampak negatif, jadi ini kan sifatnya sangat apalagi data penduduk itu kan sifatnya sangat privasi ya. Nah makanya untuk iptek ini tuh sangat rentan untuk terbobol seperti itu, karena semakin mudahnya diakses itu maka menyebabkan data-data yang telah terarsip itu juga mudah untuk diakses seperti itu. Dalam pekerjaan Anda pasti ada upaya yang Anda harus lakukan. Apa upaya yang harus Anda lakukan? Terkait dengan upaya yang dilakukan agar bagaimana bisa meminimalisir untuk dampak buruk dari iptek ini ya seperti itu. Jadi untuk saran dari saya terkait dengan hal tersebut itu bisa dengan adanya regulasi yang kuat sih untuk bagaimana agar bisa menjerah, agar orang yang melakukan tindak jahil seperti ini yang bahkan membobol informasi penduduk itu terkait dengan regulasi yang kuat seperti itu. Dan juga saran dari saya juga tidak bergantungan dengan teknologi. Jadi walaupun iptek sangat berkembang dengan pesat, itu kita tidak melupakan yang seperti manual juga sebagai acuan juga. Jadi tidak terlalu bergantung seperti itu. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Anda berikan terkait pengembangan iptek di bidang Anda. Mungkin ada yang bisa Anda sampaikan. Baik, sebelumnya sama-sama juga ini. Dan juga satu pesan saya bahwa iptek itu canggih namun jangan terlena. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.